Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai populasi, sampel, dan hipotesis. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, terlebih dahulu mari kita berdoa. Nah teman-teman, pada video sebelumnya kita telah membahas sedikit mengenai populasi dan sampel, di mana populasi itu adalah sekumpulan unit, biasanya orang, benda, transaksi, atau kejadian yang ingin kita pelajari. Dan sampel adalah subset unit-unit dari suatu populasi. Jika digambarkan, lingkaran besar ini adalah populasi dan lingkaran kecil di dalamnya adalah sampel, atau sampel ini adalah sebagian dari populasi. Angka yang diperoleh dari perhitungan data populasi disebut parameter, dan penelitian yang menggunakan populasi adalah disebut penelitian sensus. Kemudian, angka yang diperoleh dari perhitungan data sampel disebut statistik, dan penelitian yang menggunakan sampel disebut penelitian sampling. Statistik di sini adalah nilai atau angka yang diperoleh dari data sampel. Nah, nilai statistik ini dimaksudkan untuk menduga nilai parameter. Penelitian pada umumnya menggunakan sampel untuk mempelajari populasi yang menjadi objek penelitiannya. Ya, jadi kebanyakan penelitian menggunakan sampel untuk mempelajari populasi yang menjadi objek penelitiannya, di mana populasi di sini adalah himpunan keseluruhan anggota, di mana kita akan membuat generalisasi dari nilai statistik yang kita peroleh dari data sampel. Jadi sampel di sini adalah sebagian dari populasi. Sebagian dari populasi ini atau sampel ini nanti hasilnya diperoleh nilai statistik. Nilai statistik ini akan kita generalisasikan atau kita anggap berlaku untuk keseluruhan populasi. Oleh karena itu, sampel di sini haruslah representatif, dalam artian bahwa sampel itu dapat mewakili ciri populasi yang memang dimaksudkan untuk diwakilkan. Contoh teknik sampling yaitu ketika teman-teman membuat teh. Setelah mengaduk teh tersebut dan teman-teman rasa gula, air, dan tehnya telah tercampur rata, teman-teman mencicipi 1 sendok teh tersebut untuk mengetahui bahwa teh tersebut sudah enak atau belum enak. Nah, hasil dari mencicipi 1 sendok teh itu kemudian teman-teman generalisasikan atau anggap berlaku untuk semua teh atau seceret teh yang teman-teman buat. 1 sendok teh yang teman-teman cicipi inilah yang dinamakan sampel, dan keseluruhan dari teh yang teman-teman buat itulah yang dinamakan dengan populasi. Jadi cukup dengan mencicipi sesendok teh, kita sudah bisa mengambil kesimpulan untuk keseluruhan dari teh yang kita buat. Contoh yang lain adalah ketika teman-teman membuat 1 toples kue. Adonan yang dicampur rata, kemudian setelah jadi, teman-teman mencicipi 1 kue untuk mengetahui bahwa rasa kue yang teman-teman buat sudah enak. Kemudian rasa dari kue yang teman-teman cicipi dianggap berlaku untuk 1 toples kue tersebut. Mengapa kita mengambil sampel? Yang pertama, untuk penghematan. Penyampelan didasarkan bahwa semua anggota populasi memiliki kemiripan, sehingga dengan sedikit anggota sudah cukup mewakili ciri keseluruhan dari populasi. Misalnya untuk beberapa kasus tertentu, kita dapat menaksir sikap sekelompok masyarakat dengan cukup mempelajari sikap beberapa orang dari anggota yang dianggap mewakili kelompok tersebut. Alasan yang kedua yaitu untuk mempercepat proses. Di sini dengan menggunakan teknik sampling kita bisa membuat hasil yang lebih cepat daripada meneliti keseluruhan dari populasi atau daripada melakukan sensus. Nah, pada video sebelumnya kita sudah memberikan contoh ya, penelitian yang meneliti keseluruhan dari populasi dan penelitian yang menggunakan sampel. Contohnya yang menggunakan sampel yaitu quick count atau perhitungan cepat dari hasil pemilu.
Biasanya hasil quick count akan segera keluar setelah pemilihan umum selesai. Jadi kita bisa menduga hasil pemilu dengan lebih cepat. Yang ketiga, memperbesar cakupan. Terkadang mengamati banyak aspek dari sedikit objek dapat dengan mudah dilakukan daripada mengamati banyak aspek dari banyak objek. Namun, jika informasi yang cermat diinginkan untuk beberapa variabel yang mudah diukur dan dapat diamati, sensus dapat dilakukan. Yang keempat, meningkatkan ketelitian. Sebuah sampel mungkin memberikan hasil yang lebih teliti dibandingkan kalau kita meneliti keseluruhan dari populasi. Dengan catatan, pengumpulan data dilakukan oleh tenaga lapangan yang bermutu baik, yang telah diberikan pelatihan yang intensif, serta pengawasan terhadap pekerjaan lapangan yang baik. Contohnya, pengambilan data dengan teknik wawancara. Seorang pewawancara akan merasa bosan atau lelah kalau objek yang dia teliti terlalu banyak sehingga mempengaruhi tingkat ketelitian dari data yang diperoleh. Yang kelima, mengurangi percobaan yang merusak. Beberapa situasi di dalam penelitian memerlukan penyampelan. Contohnya adalah ketika kita ingin mengetahui golongan darah kita cukup mengambil darah setetes, kemudian dengan begitu kita bisa mengetahui jenis golongan darah kita. Nah, setetes darah inilah yang menjadi sampel dari keseluruhan darah yang ada di tubuh kita. Cukup dengan setetes ini, kita bisa menyimpulkan bahwa darah kita bergolongan darah misalnya B. Setetes darah ini disebut sampel, dan keseluruhan darah di tubuh kita adalah populasinya, di mana cukup dengan menggunakan sampel setetes darah itu kita bisa menyimpulkan keseluruhan darah kita atau populasi. Kan tidak mungkin kan kalau kita harus mengeluarkan semua darah kita, tapi cukup dengan menggunakan setetes darah sebagai sampel. Yang keenam, mempertimbangkan faktor ekonomis. Dalam suatu penelitian, mempertanyakan apakah kegunaan hasil penelitian kita sepadan dengan biaya, waktu, dan tenaga yang dikeluarkan merupakan pertimbangan ekonomis. Penelitian yang meneliti keseluruhan dari populasi yang memerlukan biaya, waktu, tenaga yang besar, namun hasil yang akan diperoleh tidak sepadan dengan pengeluaran, sebaiknya tidak dilakukan. Untuk teknik penarikan sampel terbagi menjadi probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Sedangkan non-probability sampling adalah kebalikannya, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Adapun teknik sampling probability sampling yang akan kita bahas di sini yaitu simple random sampling, stratified sampling, cluster sampling, systematic sampling, dan sampling jenuh. Sedangkan untuk teknik sampling non-probability sampling yaitu kuota sampling, purposive sampling, snowball sampling, dan accidental sampling. Yang pertama, simple random sampling atau biasa juga disebut pengambilan sampel acak sederhana. Adalah teknik pengambilan sampel di mana peluang yang sama diberikan kepada setiap anggota populasi untuk bisa terpilih menjadi anggota sampel. Ini berlaku apabila semua anggota populasi diketahui dan homogen. Contohnya adalah sesendok teh yang dicicipi tadi dan satu kue yang digeneralisasikan dari satu teples kue yang dibuat tadi. Selanjutnya stratified sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang bisa digunakan bila populasi terdiri dari beberapa golongan atau kelompok yang mempunyai susunan bertingkat atau berstrata. Contoh sederhana untuk stratified sampling ini yaitu populasi siswa SD, SMP, dan SMA. Jadi populasinya bertingkat ya, ada siswa SD, SMP, dan SMA. Jadi sampelnya masing-masing diambil beberapa siswa SD, beberapa siswa SMP, dan beberapa siswa SMA. Selanjutnya, cluster sampling adalah bentuk sampling acak yang populasinya dibagi menjadi beberapa kelompok atau cluster.
Kelompok-kelompok tersebut homogen meskipun anggota di tiap kelompok heterogen. Sehingga kesimpulan dari penelitian yang menggunakan sampel ini tidak berlaku untuk individu melainkan berlaku untuk kelompok sebagai keseluruhan. Satu persyaratan prosedur lainnya bahwa sekali satu kelompok terpilih, semua anggota kelompok tersebut harus termasuk ke dalam sampel. Nah, contoh klaster sampling yaitu ketika kita ingin meneliti siswa kelas 8 yang terdiri dari kelas 81, 82, dan 83. Nah, kelas-kelas ini tidak ada istilah kelas unggulan ya. Setiap kelas homogen, jadi untuk penarikan sampelnya kita memilih kelas yang akan menjadi sampel kita. Selanjutnya, perbedaan mendasar dari teknik stratified sampling dan cluster sampling ini yaitu pada stratified sampling kelompok-kelompoknya heterogen atau bertingkat, namun anggota di tiap kelompoknya cenderung homogen. Sedangkan untuk cluster sampling kelompok-kelompoknya homogen, namun anggota tiap kelompoknya cenderung heterogen. Selanjutnya adalah systematic sampling atau penyampelan sistematis. Penyampelan ini dapat dilakukan berdasarkan daftar anggota populasi yang sudah tersedia. Anggota-anggota populasi diberi nomor urut. Misalnya anggota populasi kita terdiri dari 100 orang. Setiap anggota diberi nomor urut yaitu angka 1 sampai 100. Kemudian kita tentukan aturan penarikan sampelnya. Misalnya kita ingin mengambil sampel dengan nomor kelipatan dari bilangan tertentu, contohnya adalah kelipatan 5. Maka yang menjadi sampel adalah nomor 5, 10, 15, 20, dan seterusnya sampai 100. Yang terakhir dari probability sampling adalah sampling jenuh atau disebut juga dengan total sampling atau penelitian sensus, yaitu teknik sampling yang meneliti keseluruhan atau semua dari anggota-anggota populasi. Selanjutnya kita masuk pada non-probability sampling. Yang pertama ada kuota sampling, yaitu pada teknik ini terlebih dahulu kita tentukan jumlah sampel yang akan kita teliti, kemudian kita mengambil sampel sejumlah itu dari populasi. Misalnya kita ingin mengambil sampel sebanyak 50 orang, berarti kita mengambil 50 orang dari anggota-anggota populasi itu untuk dijadikan sampel. Yang kedua adalah purposive sampling. Untuk teknik sampling ini terlebih dahulu kita tentukan kriteria-kriteria yang akan menjadi sampel kita. Kemudian kita mengambil sampel dari anggota populasi yang memenuhi kriteria tersebut. Misalnya penelitian kita populasinya adalah mahasiswa di kampus X. Kemudian kita membuat kriteria bahwa yang menjadi sampel kita haruslah mahasiswa dengan IPK 4,00. Maka yang menjadi sampel dari populasi di kampus itu adalah mahasiswa yang IPK-nya 4,00. Selanjutnya adalah snowball sampling atau biasa juga disebut dengan sampling bola salju. Snowball sampling atau sampling bola salju adalah teknik sampling yang semula berjumlah kecil, kemudian anggota sampel atau responden mengajak para sahabatnya atau yang menjadi responden kita pada saat itu menunjukkan orang lain yang menurutnya memiliki informasi yang dibutuhkan untuk dijadikan sampel, dan orang yang kita temui kemudian itu memberikan informasi lagi tentang orang lain dan seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin membengkak jumlahnya seperti bola salju yang sedang menggelinding, semakin jauh semakin besar. Contohnya adalah ketika kita ingin meneliti anak jalanan misalnya. Pertama kita mengambil sampel 1 atau 2 orang untuk dimintai keterangan, kemudian 1 atau 2 orang itu memberikan informasi tentang temannya yang lain. Kita temui temannya itu, kemudian dari temannya itu lagi memberikan informasi tentang temannya yang lain lagi. Begitu seterusnya hingga jumlah sampel semakin banyak. Yang terakhir adalah accidental sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan. Siapa saja yang secara kebetulan atau insidental bertemu dengan peneliti dapat kita gunakan sebagai sampel bila dipandang orang tersebut kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data atau orang tersebut adalah anggota dari populasi. Selanjutnya kita masuk pada bagian hipotesis. Hipotesis berasal dari 2 kata, yaitu hypo yang berarti sementara dan tesis yang berarti jawaban. Jadi hipotesis ini adalah jawaban sementara. Hipotesis terbagi menjadi 2, yaitu hipotesis penelitian dan hipotesis statistik. Apa sih yang dimaksud dengan hipotesis penelitian dan apa
itu hipotesis statistik. Hipotesis penelitian adalah jawaban sementara dari rumusan masalah penelitian. Nah, dikatakan jawaban sementara di sini karena jawaban ini didasarkan pada teori yang relevan yang masih perlu dibuktikan dengan fakta-fakta empiris dari data yang akan kita teliti. Jika penelitian yang dilakukan tidak menggunakan sampel, dalam artian penelitian tersebut meneliti keseluruhan dari populasi, maka penelitian tersebut tidak ada hipotesis statistiknya. Hipotesis statistik di sini diperlukan jika penelitian yang kita lakukan menggunakan data sampel dan hasilnya ingin digeneralisasikan atau diberlakukan ke seluruh populasi. Hipotesis statistik ini terbagi menjadi H0 atau hipotesis operasional dan hipotesis alternatif atau HA atau biasa juga disebut H1. Hipotesis operasional atau hipotesis nol dinyatakan dalam kalimat negatif yang dimana teori yang digunakan masih diragukan keandalannya. Sedangkan hipotesis kerja atau HA, biasa juga ditulis H1, dinyatakan dalam kalimat positif dan disusun berdasarkan atas teori yang dipandang handal. Untuk langkah-langkah pengujian hipotesis, yang pertama tentukan dulu rumusan hipotesisnya, baik itu H0 maupun H1-nya. Setelah itu, kita tentukan tingkat signifikansi alfa yang diinginkan. Signifikansi di sini artinya taraf kesalahan yang kemungkinan akan terjadi pada penelitian kita. Biasanya penelitian itu menggunakan 5% atau 1%. Selanjutnya tentukan nilai kritis berdasarkan alfa yang telah ditentukan tadi, baik itu 5% atau 1%. Kalau 1% berarti nilai kritisnya 99% dan jika kita menggunakan alfa 5% berarti nilai kritisnya 95%. Selanjutnya yang keempat, tentukan statistik uji yang cocok untuk menguji hipotesis nol. Untuk statistik uji di sini insya Allah akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Selanjutnya, hitung nilai statistik uji berdasarkan data yang diketahui dari populasi atau sampel. Dan yang terakhir, membuat keputusan apakah H0 ditolak atau H0 diterima. Kalau H0 diterima berarti HA ditolak dan sebaliknya jika H0 ditolak berarti HA diterima. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semoga apa yang kita pelajari hari ini diberikan pemahaman yang benar, dapat diamalkan dan bermanfaat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.